Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Apa nama kalian? Luar biasa. Terima kasih karena masih semangat pada jam-jam segini, biasanya jam 8 ini. Tapi puji Tuhan masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Namun untuk memulai segala sesuatu aktivitas, kita selalu dengan apa? Doa. Oke, kita selalu diawali dengan doa. Yang bersedia pimpin doa ada? Oke, silakan. Yang baik, silakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada yang telah membawa kita dalam doa. Pertemuan kita pada hari ini itu tentang P5. Apa itu P5? Ada yang tahu P5 itu apa? Ini apa itu P5? Ada bisa membaca? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kurikulum baru, kurikulum merdeka itu setiap sekolah itu harus ada proyek penguatan atau P5-nya. Proyeknya apa? Proyek yang harus kita hasilkan. Itu dia. Kalau di kelas 10 itu ada proyeknya itu membuat taman. Sekarang punya kita kelas 12 temanya itu adalah kebekerjaan. Kebekerjaan, kemudian topiknya itu membangun impian masa depan. Impian, pernah bermimpi? Pernah. Ada punya impian? Pernah. Atau cita-cita yang ingin kalian capai setelah selesai dari sini, kalian mau apa? Tentu tidak semuanya seperti ini terus. Pasti ada cita-cita yang lebih menggiatkan kalian setelah ini nanti saya harus begini. Semua orang harus punya cita-cita ingin sukses ke depannya nanti mau seperti apa. Yang pertama kita lihat dulu tujuannya. Tujuan dari P5 ini adalah yang terutama dengan tema kita pada hari ini, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga mampu merancang strategi untuk mencapai keberhasilan diri. Yang kedua, mampu menjawab tantangan yang menghambat kemajuan, tentu kemajuanmu dalam mencapai impian, baik itu dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri kita sendiri. Sekarang kita melihat dulu bagian-bagian yang akan kita laksanakan pada hari ini itu adalah pengenalan. Pada hari ini kita laksanakan memperkenalkan peserta didik tema yang akan dilaksanakan tentang kebekerjaan, topik membangun impian masa depan. Topik ini yang kita akan lihat di sini, membangun impian. Jadi mulai dari dulu, sekarang, saat dan masa depan nanti kita mau mempersiapkan diri kita benar-benar apa yang menjadi tujuan arah hidup kita, menggapai semua cita-cita yang kita impikan, yang kita inginkan. Kita memperkenalkan. Yang kedua itu adalah siswa dapat mendapat pengarahan ini. Bertujuan untuk menginformasikan hal-hal yang dilakukan selama proyek atau support apa yang dapat diberikan oleh orang tua terhadap kalian dalam kegiatan ini. Berdiskusi bersama warga sekolah. Kemarin Bapak sebagai guru koordinator P5 ini sudah rapat bersama dengan wakil kurikulum bersama dengan tim dari setiap bimbingan-bimbingan untuk membicarakan hal ini semua. Dan
pada hari ini bisa kita laksanakan. Kontekstualisasinya di sini adalah memperkenalkan peluang-peluang usaha atau karir yang ada dalam melaksanakan. Sekarang ini kalian sudah bisa melihat peluang yang ada, peluang usaha yang kalian lihat di bawah ini apa? Yang tentunya ya bisa menghasilkan uang. Kalian sudah berpikir itu semua. Kemudian karir di berbayar di kota kita sudah melihat orang sukses, baik dari karena dia pengusaha kah, karena dia dari studi pendidikan kah, kalian bisa melihat itu. Tentu kalian ini seperti mereka, ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang perawat, ada yang banyak macam. Kalian bisa melihat itu semua dan kalian pasti berangan-angan saya juga ingin seperti itu. Dan tidak mungkin maunya seperti anak sentral. Kita punya impian juga. Memahami mencari sumber peluang usaha atau karir yang sesuai dengan kemampuan pribadi. Misalnya orang buka usaha, membuka usaha ini, ya apa sih yang diperlukan? Atau saya mau jadi, misalnya menjadi apa? Polisi, apa sih yang harus saya persiapkan? Tentu belajar dari orang-orang itu. Selain belajar dari orang itu, apa yang kita persiapkan dari diri kita? Itu fisik, tidak merusak diri sendiri, tidak pakai tato, tidak pakai TV, dan sebagainya. Itu salah satu mempersiapkan itu semua. Belajar dari orang. Kemudian dimilikinya. Tahap pembagian tugas ini. Yang pertama, peserta didik memilih jenis usaha. Impian kalian tadi mau jadi apa? Pasti punya. Pasti masing-masing punya. Itu rahasia kalian sendiri lah. Nanti kalau kita ungkapkan. Kemudian peserta didik menyiapkan teks kalau seandainya kalian ingin jadi polisi, tentara, kalian menyiapkan misalnya kalian mau mewawancarai orang itu. Tentu kalian berpikir nanti kalau saya berhadapan dengan orang itu saya mau tanya apa ya? Kita ditulis dulu pertanyaannya. Dia tidak datang ke sana tidak apa ya? Gitu. Setidaknya ada catatan. Bagaimana sih tips atau rahasianya bisa sukses menjadi ini? Itu yang maksudnya nomor 2. Kemudian yang ketiga di situ adalah peserta didik. Nah ini setelah kalian menyiapkan itu semua, kalian mewawancarai orang itu. Bisa juga lewat browsing, boleh. Kan browsing lebih luas, apa saja yang boleh. Belum usaha, kemudian trik-trik menjadi sukses itu ternyata ada semua. Kalau tidak mewawancarai orang seorang tokoh yang ada di lingkungan kita masing-masing. Menunjukkan aktivitas dalam membuat produk, mengolah hasil. Ini setelah membuat sesuatu, ini mengolah hasil. Yang misalkan ketika kalian sudah mewawancarai orang itu, kalian pulang klik, kalian mengolah hasilnya, bentuknya seperti apa. Kemudian dalam bentuknya seperti ini yang Bapak minta nanti itu. Yang poin kedua ini, membuat river of life, sungai kehidupan, mulai berangkat dari ketika kita SD, masa lalu, masa kini, masa depan. Itu maksudnya membangun impian. Kita lihat masa lalunya seperti apa. Bisa kalian menceritakan kisah-kisah kalian ketika SD, SMP, masa kini, SMA, SMK, masa depan yang berhubungan dengan cita-cita kalian nanti. Kemudian akhirnya nanti presentasi. Oke, dia tidak bingung, kita lihat dulu. Apa sih? Itu refer of life. Yang pertama, memperkenalkan atau mengenali diri kita dulu. Siapa sih saya ini? Kita tahu dulu. Mengenali diri termasuk mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Kalau kita tidak punya kekuatan di situ, jangan maksa di situ. Contoh, cewek-cewek, misalnya dia takut darah. Yang mungkin jadi bidan, yang mungkin jadi perawat, atau orang yang jijik dengan sesuatu, dia mungkin itu. Karena itu akan menghambat kita untuk maju. Itu kelemahan kita, kekuatan kita, maka kita harus mengenal itu semua. Yang kedua, untuk merefleksi diri. Sudah siapkah saya? Sudah bisakah saya? Sudah baguskah saya? Sudah bisa dihandalkan nggak saya? Lihat dulu. Atau selama ini saya mempersiapkan diri saya ini seperti apa? Kalau hanya di keren, orang punya tato punya juga, tapi mau masuk ini foto itu nanti susah. Kita bilang kan susah juga. Nah, itu kita akan sendiri.
Yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Ya, baru saja Bapak sebutkan tadi. Yang keempat, menggambarkan masalah yang pernah dialami dan solusinya, mengatasinya seperti apa. Merencanakan masa depan. Ini merencanakan masa depan. Kalian di kelas 12 ini pasti tidak lama lagi di sini, pasti beranjak ke depan, maunya apa, itu sudah punya masing-masing. Membuat repair of life. Yang pertama dari masa lalu, Bapak bilang tadi, sungai kehidupan. Kita ceritakan masa lalu kita. Nah, contoh masa lalunya tentang keluarga, tentang prestasi, peristiwa yang berkesan, masalah-masalah dan solusinya. Tentu tidak sebelum sini loh, kita berangkat sampai hari dulu di SMK sini. Pasti ada tantangan, dan pasti siapa tahu ketika SD ya pernah masalah-masalah begini-begini, itu masih ada di sini. Itu tidak putus dulu ketika SMP. Nah, itu dia. Kemudian masa kini sekarang. Apa sih yang masa kini ini? Tentang hobi kalian, tentang pencapaian, apa yang sudah kalian capai, tentang pendidikan, bagaimana dari segi pendidikannya, tentang pertemanan dengan teman, hubungan kita dengan orang seperti apa, atau tentang kisah cinta yang membuatnya semangat sehingga masih ada di SMK hari ini. Ada juga loh itu. Ya, karena dia demi memandang si dia, jadi saya harus lagi hanya datang memandang si dia yang datang. Oke, masa depan yang mau kita lihat, yang mau kita cita-citakan, yaitu tentang harapan di masa depan, cita-cita dan impian, baik itu karir atau pendidikan atau spiritual yang lainnya. Ini yang mau kita lihat, yang mau kita buat pada P5 ini. Jadi bukan pada praktek di lapangan, kita lebih koreksi diri. Contoh, record of life atau sungai kehidupan. Nah, kurang lebih seperti ini lah ya. Kurang lebih seperti ini, record of life. Jadi dia berangkat dari hulu sungai itu menunjukkan dia mulai dari SD sampai ke yang bawah ini SMP, dia apa? SMK. Nah, kurang lebih seperti ini, kalau tulis tangan itu. Nanti kalian buat juga seperti ini, kisah kalian itu. Wow. Seperti ini. Nah, ada mulai. Itu ada membangun impian peserta didik SMK Negeri 2 Teluk Banten, kelompok 2 kelas 10. Kelas 10 sudah merancang ini semua. Karena mereka yang di luar, itu mereka kita ini amat. Oke, kita lihat videonya dulu. Mudah-mudahan bisa. Ini contoh berhubungan dengan tugas kalian melakukan apply atau membuat sungai kehidupan. Kalau anak kelas 10 bisa apa kita tak? Bisa kelas 12. Halo semua, perkenalkan nama saya Idris. Saya dari kelas 10 Polisi Kasar. Kali ini saya akan menunjukkan daftar profil saya pada kalian. Saya lahir dari Pasar. Mulai dari kelahiran.
kurang percaya diri. Saya akan menceritakan saya diri saya. Saya ingin menceritakan dakwah tentang ya, karena misi saya itu saya ingin menjadi manajer hotel dan sukses, memiliki banyak uang dan dapat Saya ingin menjadi manajer hotel karena sesuai dengan jurusan. Oke, singkat. Kurang lebih hanya 3 menit. Oke, itu yang berhubungan dengan tugas kalian nanti. Membuat repair of life atau sungai kehidupan tentang diri sendiri. Nanti ketika kalian membuatnya, kalian buat dalam bentuk tulisan atau yang bisa mendesain di komputer boleh juga, karena belum hari ini mengumpulkannya. Kemudian mengumpulkannya, kalian bisa kumpulkan videonya saja seperti ini tadi. Di sini kan dia menjelaskan, tetapi orang tidak nampak kan? Dia hanya menjelaskan di kameranya, kamera hasil kerjanya, dia tentang dirinya, dia memerakan, kemudian kurang lebih 2 sampai 3 menit lah. Bisa kan? Bisa. Nanti kalian yang tulis tangan juga boleh. Kemudian merekam sendiri, bukan orang lain yang merekam seperti ini, tetapi diri kalian merekam tugas kalian dengan kalian menjelaskan dengan kata-kata. Nanti videonya kalian kirim ke Bapak. Bisa? Oke, bisa. Jangan lama-lama. Ini tadi 3 menit saja. 2 minggu. Mungkin besok selesai kali ya. Jangan minggu depan. Kalau minggu depan sudah lewat tugas Bapak. Karena ini juga Bapak akan lampirkan di video ini tadi. Di video mana? Ini loh, siswanya yang praktikan. Jadi melampirkan ini yang di bawah video. Bisa. Kan tak lama. Kalian ingat tentang masa lalu kalian, masa ini, kemudian masa akan datang, impian yang kalian mencapai, selesai dari sini kalian menjadi apa? Dalam persiapan itu. Tentu tujuan dari kegiatan P5 ini akan memotivasi kita supaya kita benar-benar tercapai dengan apa yang kita inginkan. Dan doa kita bersama ya, semoga tercapai apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan itu. Itu tugas P5 untuk kelas 12 dan kelas 11. Beda dari kelas 10. Kalau kelas 10 mereka praktek langsung di lapangan, buat taman mereka. Buat aku lah mereka di sana. Kita beda. Karena kalian sudah sebentar lagi di sini ya, tentu kalian berhadapan dengan masa depan kalian. Semoga itu bisa tercapai. Kelas 11, 12 itu sesuai dengan tema ini tentang impian masa depan. Mengimpikan, mencapai mimpi walaupun masih dalam impian. Tetapi kalau kita mempersiapkan dari sekarang, itu puji Tuhan nanti kita akan memetik hasilnya. Jadi siapa yang tidak mau mencapai impian, siapa yang tidak mau jadi sukses. Seperti yang Ibu Dewan tadi, pembina, siapa sangka dia dari SMK, jurusan bersama, tapi jadi Dewan karena dia menggeluti itu semua. Dia bisa sukses di sini. Tidak menutup kemungkinan kalian juga seperti itu. Apalagi kalian jurusan PKJ yang akhirnya siapa tahu meneruskan ke bagian-bagian yang seperti ini, dan bisa sukses juga. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Untuk yang lebih jelasnya mungkin nanti kalian bisa browsing sendiri di internet. Selain contoh yang tadi membuat tema topik tadi membangun impian masa depan. Bagaimana sih buatnya? Yang ini nanti Bapak saya juga supaya bisa lihat kalau mau lihat yang video ini. Refleksi ini itu berhubungan dengan setelah apa hasil kita. Oke. Tadi saya buat ini.
saya sudah jadi tadi lupa ya, karena ini nanti diperbaiki lagi. Itu untuk kedepannya, tapi untuk jadi kumpulan jangan untuk direfleksi. Jadi yang kemudian kita lanjut. Nah, ini kita lanjut apa yang sedang kalian buat nanti. Kalau ada yang punya link itu bisa dimasukkan di YouTube. Seperti ini tadi ya, tugas ini tadi. Terus pribadinya dia di YouTube. Makanya kita bisa lihat terusnya. Coba tahu nanti punya kalian lebih bagus kalau masukkan di YouTube. Ada YouTube masing-masing nggak? Ada. Kalau kita aplikasi kalau tidak punya apa? Ahlinya IT posting sebagai motivasi kita untuk mencapai impian itu. Suatu saat kalian berhasil, ini berhasil, tercapai loh. Apa ada bangga? Kan gitu. Membuat konten, setelah lanjut. Membuat konten digital yang dapat dimasukkan ke media sosial itu bisa dalam media sosial dan lainnya. Ada pertanyaan seperti ini? Ada? Jelas ya? Jadi tugasnya itu membuat sungai kehidupan yang seperti contoh tadi, bisa kan? Kemudian kalian membuat dalam bentuk video, kalian kirim ke Bapak. Maksimal 3 menit, di bawah 3 menit lebih bagus. 2 menit atau 2 menit lebih dikit. Itu lebih bagus. Ya prepayan, kalau prepayan nanti cerpen dong. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada nggak? Iya. Apa? Batas waktu pengumpulan hari ini hari Senin, Selasa, Rabu lah. Ya, Rabu lah. Kalian bisa mulai hari ini, besok ngecek konsepnya seperti tadi. Kemudian coba merekam, sudah bagus, merekam lagi, sudah bagus, merekam lagi. Mana yang bagus? Nah, yang terlalu panjang jangan dipakai. Jadi di bawah 3 menit. Sip, diputar. Japin saja. Ada lagi? Ya? Ada? Tidak ada? Tidak. Oke. Jos, ada pertanyaan? Tidak ada. Yang lain? Jelas semua ya? Oke, kalau sudah jelas, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Ada yang bersedia? Oke, ada yang sudah bikin doa. Kita akhiri dengan doa. Silakan berdiri semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemarin saya sudah melaksanakan program P5 di kelas 12 yang temanya kemarin kebekerjaan, kemudian topik kemarin untuk kelas itu adalah membangun impian masa depan kemarin. Adapun proses atau tahap-tahap yang sudah saya laksanakan di sini, yang pertama kemarin itu pengenalan. Jadi saya mengenalkan tentang impian itu masa depan mereka itu apa-apa, prosesnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu kontekstualisasinya, memperkenalkan yang ada di dalam masyarakat, terutama di lingkungan Mengkayang, itu apa-apa peluang usaha atau karir yang ibarat sesuai dengan proyek mereka lah. Itu kontekstualisasinya. Kemudian aksinya kemarin saya meminta mereka membuat semacam panduan tanya jawab supaya mereka mewawancarai orang di lapangan yang sesuai dengan minat atau karir mereka atau cita-cita mereka gitu. Kemudian yang keempat kemarin refleksi kemarin setelah mereka berhasil melaksanakan itu, mereka pulang, mereka melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dibuat. Kemudian tindak lanjutnya kemarin
saya suruh mereka buat repair of life, itu semacam sungai kehidupan, mulai dari masa lalu, masa mereka sekarang, dan masa depannya. Jadi saya suruh mereka membuat dalam bentuk sungai kehidupan mereka. Ini tugasnya. Jadi itu sudah dilaksanakan. Langkah-langkah yang sudah Pak Udo ambil, sudah Pak Udo bimbingkan kepada mereka itu sudah tepat. Jadi kita arahkan sesuai minat bakat mereka, keinginan mereka, cita-cita mereka itu ke depan seperti apa. Contoh lah misalnya, oh saya ingin jadi polisi misalnya kan, yang diwawancara kan polisinya. Bagaimana mereka nanti sampai menjadi polisi, tahap-tahap mereka itu mungkin itulah sebagai pembuka jalan buat mereka. Itu langkah-langkah yang sudah tepat, sehingga nanti di akhir ditindak lanjut kita ingin mereka membuat langkah-langkahnya, langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan agar cita-cita mereka tercapai. Ya, benar. Ini sudah tepat saya rasa. Dan mudah-mudahan dengan adanya tema ini semakin membuka wawasan mereka ke depannya sesuai dengan cita-cita yang mereka ingin. Lebih memotivasi dirinya untuk mencapai hal itu gitu. Jadi bagus sih kemarin tema untuk kelas mereka, kelas 11, kelas 12 ini. Karena mereka akan mulai berpikir ke depan nanti akan seperti apa saya ini kan gitu. Jadi dia sudah. Jadi minta dukungan dari sekolah supaya tetap mensupport kegiatan-kegiatan P5 yang seperti ini. Kami selalu mensupport untuk kegiatan P5 ini sehingga lebih memotivasi mereka untuk belajar dan ke dunia usaha, ke dunia kerja. Oke, mungkin cukup demikian yang saya sampaikan dari tugas ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Halo semuanya, perkenalkan saya Jonathan Gunawan. Saya adalah salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Bengkayang, kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang river of life dari kehidupan saya. Yang pertama, saya adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Tangerang tanggal 8 November 2006. Saya memiliki kedua orang tua, di mana ayah saya adalah seorang wirausaha dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara, dan saya sudah tinggal di Tangerang sejak saya kecil bersama keluarga saya. Saya memasuki dunia pendidikan pertama di TK JFK School. Setelah dari TK, saya melanjutkan SD saya di SD Lentera Harapan. Setelah tamat dari SD, saya melanjutkan SMP saya di SMP Lentera Harapan. Sejak kecil saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang ahli komputer. Di dunia SMP, saat saya ingin lulus pada tahun 2021, saya mendapatkan musibah di mana ayah saya telah meninggal dunia karena beliau mengidap penyakit jantung. Setelah ayah saya meninggal, ibu saya memutuskan untuk kami bertiga pulang kampung di Bengkayang, Kalimantan Barat. Setelah sampai di Bengkayang, Kalimantan Barat, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di SMK Negeri 1 Bengkayang. Saya bisa masuk di SMK ini karena saya mendapatkan rekomendasi dari keluarga saya. Sebelumnya saya mempunyai hobi atau kegemaran di bidang komputer. Saya sering men-searching atau mencari tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah software. Di SMK ini saya cukup senang, cukup bahagia karena saya bisa bertemu dengan teman-teman yang asik, dengan pergaulan yang cukup sehat. Dan saya di sini juga bisa mengenal guru-guru yang cukup baik dalam dunia belajar, dan saya merasa nyaman belajar di SMK. Di SMK sini saya mendapat adanya masalah keluarga, di mana keluarga saya sering terjadi cekcok atau sering terjadi masalah antar adik beradik mama saya.
Tapi saya tidak menyerah di situ, saya tetap fokus untuk dunia belajar saya di SMK Negeri 1 Bengkayang tanpa menghiraukan adanya masalah itu. Di SMK saya mulai mendapatkan cita-cita baru, di mana saya ingin menjadi seorang yang berprestasi di SMK di jurusan saya. Dan ini adalah impian saya yang ingin saya capai dalam waktu dekat ini. Berikut adalah reverse of life dari kehidupan saya saat ini.